Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa wabarakatuh. Ta'ala. Sampai saat ini kita masih diberinya nikmat yang sangat banyak, bahkan bisa bersama di halakoh kajian Sentana Mengaji, web Sentana Mengaji di sore hari ini. Salawat dan salam kehadirat Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa Waalaikumsalam. jadi pengikutnya sampai akhir hidup kita nanti dan menjalankan tuntunan yang beliau berikan. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah berkesempatan bergabung bersama kami di Sentana Web Mengaji di sore hari ini, 25 Zulqa'dah Itu 1446 Hijriah, suaranya hilang Pak Samsul. ya, atau 23 Mei 2025 Masehi. Terima kasih Bapak-bapak Ibu yang sudah bersama Pak dan Samsul suaranya nggak ada ya. Hah, Kita suara? mulai Satu dua aja tiga, ya. satu dua tiga, tiga dua satu. Sekarang Pak, halo, satu dua tiga, tiga dua satu. Sekarang masih nggak ada Pak? Ada sekarang. Silakan mulai Pak. Ada ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang udah Ya, jelas Pak? Baik, sudah terima Alhamdulillah. kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah bergabung di Santana Web Mengaji di sore hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama mencari ilmu dan mendapatkannya sehingga bertambah ilmu kita di bidang agama. Terima kasih juga buat Pak Ideal yang sudah memfasilitasi dari Sentana. Baik, untuk mempersingkat waktu, kajian kita di sore hari ini akan membahas tentang tauhid, yaitu kunci masuk surga. Silakan tafadhol Maskuro Pak Ustadz Salim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ayuhan ikhwah, ahibati fillah, sahabat sahabatku yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, Majelis Ilmu Sentana Mengaji kembali menghadirkan sebuah kajian dengan topik Tauhid Kunci Masuk Surga. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, setiap Muslim tentu mendapatkan surga.
Ustaz Salim sepertinya wifi-nya agak jauh. Kan surga. Itu tempat kebahagiaan abadi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mudah untuk dimasuki dengan tanpa syarat. Oh begitu ya. Tadi agak Hujan sih, putus-putus. kalau Rawasari sedang hujan besar, Rawasari hujan. Sekarang udah mulai bagus Pak. Tadi putus-putus. Sudah bisa sekarang diikuti Bisa Pak, bisa. Pak Robidi bisa mengikuti saya. Teman-teman, Clear, tes Pak. saja sudah bisa Clear, mengikuti ya. aman. Terdengar aman. Lanjut. Clear ya. Baik. Aman ya. Baik. Ya, jadi tolong karena naik turun ini sinyal, tolong dikabari kalau ada gangguan ya. Baik. Saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah, setiap kita tentu mendambakan surga. Mendambakan surga. Dan surga adalah sesuatu yang memang menjadi cita-cita seluruh umat muslimin. Surga bukanlah tempat yang bisa dimasuki dengan mudah atau tanpa syarat. Syarat terbesarnya adalah tauhid, ya, yaitu mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah. Ya. Tauhid adalah inti daripada ajaran Islam dan merupakan kunci utama untuk masuk ke dalam surganya. Ya. Tauhid adalah upaya untuk mengesahkan Allah, baik itu dalam rububiyahnya, ya, yaitu berkaitan dengan penciptaan dan pengaturan, ya, alam semesta ini. Kemudian uluhiyahnya, yaitu peribadatan, yaitu peribadatan kita untuk senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja sebagaimana yang merupakan ya janji Allah dan juga perintah Allah kepada kita, yaitu kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Kemudian ya, kita juga dituntut untuk bisa ya di samping mengesahkan Allah dalam bentuk rububiyah, uluhiyah, juga dalam asma was sifat, yaitu nama dan sifat-sifat Allah. Barang siapa yang merealisasikan tauhid yang seperti demikian tadi, maka dia telah memegang tali agama yang kokoh. Ya. Ada beberapa dalil tentang tauhid sebagai kunci surga. Yang pertama, dari Al-Quran. Surat As-Fussilat, ya, surat 41 ayat 30. Saya bacakan artinya saja. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah atau meneguhkan pendiriannya di atas ya keyakinannya tadi, maka akan turun para malaikat kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga ya yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi kita semua dijanjikan surga oleh Allah ya, manakala kita secara istiqomah, secara konsisten, secara keteguhan hati senantiasa untuk berada di atas keyakinan kita bahwa Allah adalah satu-satunya zat ya yang harus diibadahi, disembah dengan benar, ya, maka Allah akan janjikan kita masuk ke dalam surga. Ya. Dan tidak hanya itu, ya, para malaikat juga akan turun kepada kita yang istiqomah dalam melakukan tauhid, ya, menjauhkan syirik, ya, yaitu dengan senantiasa memberikan motivasi kepada kita, la khaufun alaihim walahum yahzanun, ya. Jangan takut dan jangan bersedih,
ya, berita gembira untuk kalian, yaitu surga yang dijanjikan Allah. Saudaraku sekalian, kemudian dalam surat An-Nisa, surat 4 ayat 48, ya, ini pun dikatakan bahwa barang siapa yang tidak mempersekutukan Allah, maka dipastikan akan masuk ke dalam surganya. Jadi masalah tauhid ini adalah masalah yang sangat mendasar. Adalah fondasi, bagaikan sebuah bangunan, ya. Seindah apapun bangunan itu dibangun di atas fondasi yang rapuh, ya. Seindah apapun, ya, maka tentu akan mudah roboh. Maka tentu akan mudah goyah. Diterpa goncangan-goncangan sedikit saja, maka kemungkinan besar dia akan roboh. Ya. Atau paling tidak retak dan rusak. Maka fondasi ini sangat-sangat penting. Meskipun ya bangunan rumah itu hanya sederhana saja, tapi di atas fondasi yang kokoh, maka dia akan berdiri tegak, ya. Meskipun ya goncangan itu sekuat apapun, ya, dia tidak akan rusak dan tidak akan roboh. Maka sangat penting fondasi ini, ya. Maka rukun, ya, rukun Islam yang pertama itu adalah syahadat. Rukun Islam yang pertama sebelum kita melakukan ibadah-ibadah lainnya seperti sholat, ya, puasa, zakat, dan pergi haji, yang pertama itu adalah syahadat. Dan syahadat itu, saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah, tidak lain itu adalah sebuah kesaksian, permakluman dari setiap kita yang mengaku dirinya Muslim tentang tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, kan demikian, bahwa tidak ada zat yang patut atau wajib disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku pun bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusannya. Dua hal ini adalah kalimat thayyibah, kalimat tauhid yang menjadi pintu gerbang seseorang itu memasuki Islam. Maka syahadat adalah prasyarat seseorang untuk masuk ke dalam Islam. Dan barang siapa yang masuk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat ini, kata Nabi SAW, dia akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Luar biasa. Ya. Dosa-dosa sebelumnya. Bagaimana sahabat-sahabat yang semula, ya, ingin membunuh Nabi seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah mengucapkan kalimat tauhid ini, dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan dia menjadi salah seorang dari sahabat besar yang paling dekat dengan Nabi setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan dijamin masuk surga. Allahu Akbar. Kalimat tauhid. Dan saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah. Surat 16 ayat 36. Surat An-Nahl ayat 36. Di situ dikatakan bahwa setiap umat ini diutus, ya, yang namanya Nabi atau Rasul. Dan apa yang menjadi tugas utama daripada Nabi dan Rasul ini adalah wajtanibut tagut. Sejak Nabi Adam, ya, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, sebagai informasi saja, jumlah Nabi menurut hadis yang sampai Mulai terputus-putus lagi. Ya ini lagi nggak connect Pak Ustadz, salimnya putus sebagai ternyata. informasi Oh, saja, iya. Nah, jumlah sekarang udah. Iya, iya. ya sekarang sudah. Udah Pak, Ya ini mohon maaf nih, di sini lanjut. sedang ada gangguan ini ya, mungkin karena hujan ya.
Jadi jumlah nabi menurut informasi itu adalah 124.000 orang. Ya. Dan itu tersebar di seluruh dunia, ya, sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan umatnya, dengan membawa masing-masing syariat. Tapi semua yang dibawa itu adalah tentang tauhid. Karena surat 1636 mengatakan demikian, Ani'budullah wajtanibut tagut. Sembahlah Allah saja dan jauhi sesembahan selain kepada Allah. Oleh karenanya maka saudaraku sekalian, ya, tauhid ini adalah risalah yang dibawa oleh seluruh nabi. Maka agama sejak Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah Islam. Hanya saja setiap umat, ya, yang di tiap-tiap tempat itu dengan nabinya yang masing-masing, tentu syariatnya berbeda, ya, tetapi tetap akidahnya adalah Islam, ya. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna dari seluruh, ya, syariat-syariat sebelumnya. Maka tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW dan tidak ada lagi kitab suci setelah lengkap yang disebut dengan Al-Quranul Karim. Maka tauhid ini adalah agama para nabi sejak dulu sampai dengan saat ini dan sampai yaumul kiamat. Maka betapa penting kedudukan daripada tauhid ini. Ya. Saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah. Nabi SAW juga bersabda, maka gitu ya, akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir daripada ucapannya itu, atau sebelum dia meninggal, akhir ucapannya itu la ilaha illallah, ya, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia dipastikan menjadi ahlul jannah. Dia akan masuk surga. Ya. Jadi dengan demikian, tolong ya yang masih buka mic-nya, tolong Mungkin dipastikan tolong dulu. di mute HP. Ya, oke. Jadi mangkana, ya, akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu sebelum dia meninggal tentunya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga, kata Nabi SAW. Meskipun dia di masa-masa sebelumnya berbuat sesuatu yang kita tidak tahu, tapi dipastikan, maka kita, ya, diperintahkan Nabi SAW untuk mentalkin orang-orang yang sedang sakratul maut atau tanda-tanda kematian sudah datang kepadanya. Supaya ucapan akhirnya itu adalah kalimat tauhid. Karena ada jaminan untuk dimasukkan surga. Maka tauhid ini adalah kunci untuk masuk surga. Oleh karenanya jangan kita, ya, bosan, ya, untuk belajar dan terus mempelajari, mentadaburi, bahkan mengamalkan tauhid ini. Ya. Karena tauhid ini adalah satu-satunya jalan kita untuk masuk ke dalam surganya. Ya. Pernah, ya, Mu'ad bin Jabal, seorang sahabat besar juga dari Nabi SAW, dibonceng, ya, satu tunggangan dengan Nabi SAW. Betapa dekatnya Nabi dengan sahabat-sahabatnya. Lalu Nabi mengatakan, wahai, tahukah kamu hak Allah atas manusia dan hak manusia atas Allah? Tentu Mu'ad mengatakan, Allah wa Rasul a'lam. Nabi, Allah dan Nabinya lah yang lebih tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, hak Allah adalah tidak disekutukan. Ya. Dan hak manusia adalah mendapatkan surga jika dia tidak mempersekutukan Allah. Jadi jelas banyak sekali, baik itu ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, ya, yang menyatakan bahwasanya tauhid itu adalah kunci untuk masuk ke dalam surganya. Ya. Saudaraku sekalian, contoh-contoh lain, ya, dari para salafus saleh. Kita melihat sahabat misalnya. Kita contohkan Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat terdekat dari Nabi SAW. Beliau adalah orang yang paling kokoh keimanannya, sehingga disebut As-Siddiq. Kenapa?
senantiasa membenarkan apapun yang Nabi katakan. Ya, masuk logika atau tidak masuk logikanya, keimanannya lebih di depan daripada logikanya itu. Dan pasti dia membenarkan apapun yang dikatakan Nabi. Maka dia mendapatkan gelar as-siddiq yang membenarkan. Ketika terjadi musibah yang paling besar dalam agama ini, yaitu apa? Meninggalnya Nabi SAW. Wafatnya Nabi SAW saat itu luar biasa. Ya, Madinah bagaikan gelap gulita ya, dengan kesedihan yang luar biasa. Bahkan Umar bin Khattab, orang yang luar biasa keimanannya saja, ya, itu seperti orang yang lupa. Dengan menghunuskan pedangnya, barang siapa yang mengatakan Nabi itu telah meninggal, telah wafat, akan aku penggal. Seolah-olah mengingkari bahwa manusia itu bisa mati. Tapi itu sebagai guncangan ya. Dari orang yang paling dikasihi tiba-tiba meninggal, terguncang hatinya. Sampai orang takut gitu menghadapi Umar yang sedang marah seperti itu. Ya. Umar mengatakan, Nabi tidak wafat. Sama seperti Isa alaihissalam. Dia sedang diangkat oleh Allah dan hidup. Tapi tidak demikian. Abu Bakar datang, ya, sebagaimana di dalam surat Ali Imran itu ya dikatakan kalau nggak salah di ayat 140 gitu ya, atau 144 ya. Itu dikatakan bahwasanya barang siapa yang menyembah Muhammad, ini perkataan dari Abu Bakar Siddiq, maka sungguh Muhammad telah wafat. Kata-kata yang luar biasa. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan mati. Tauhid yang luar biasa. Jadi Nabi SAW manusia biasa. Ya, yang bisa hidup dan juga bisa wafat. Dan Nabi telah wafat. Kemudian Umar seperti baru mendengar ayat itu turun. Dia tertunduk lunglai ya, dan mengatakan bahwa seolah-olah aku baru mendengar ayat itu turun. Lalu semua orang menyadari bahwa benar. Nabi SAW telah wafat. Ini keimanan, saudara sekalian. Dan lihat betapa Abu Bakar dengan kuat mengatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad, artinya menyembah manusia, menyekutukan Allah. Dan mengatakan, Nabi telah wafat. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, tauhid, dengan tidak menyekutukan yang lain, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan mati. Demikian juga Umar bin Khattab. Beliau ya, melarang pembangunan tempat-tempat yang bisa membawa kepada kesyirikan atau kepada pengkultusan. Kita berkaca dari bagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Ada beberapa orang-orang yang soleh ya, di zaman itu. Kemudian setelah Nabi Nuh meninggal dunia, orang-orang soleh ini ya kemudian dibuatkan ya semacam patung-patung, awalnya hanya untuk mengingat, tapi lama-lama disembah. Nah, Umar bin Khattab itu mencoba untuk melarang, ya, bahkan menghancurkan tempat-tempat yang mulai didekati sebagai dianggap keramat. Ini bentuk daripada tauhid yang kuat. Demikian juga Imam Ahmad Ibn Hanbal, salah satu dari 4 imam mazhab. Ya. Beliau mendapatkan ujian yang berat, manakala raja saat itu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Bukan, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Sampai dia dipenjara dan disiksa setiap hari dengan cambuk. Tapi tetap kalimat yang keluar adalah Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu perkataan Allah, bukan makhluk. Kalau dia makhluk, maka seolah disekutukan. Jadi ini kalimat-kalimat tauhid yang luar biasa ya. Kalimat tauhid yang luar biasa. Oleh karenanya maka saudaraku sekalian, Syekhul Islam Ibn Taimiyah misalnya rahimahullah juga mengatakan, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa bagi siapa yang dikehendakinya selama ia mati di atas tauhid dan tidak menyekutukannya. Jadi semua dosa itu akan diampuni. Kecuali dosa syirik. Ya, surat An-Nisa ayat 48. Dosa syirik itu dosa tak berampun sampai dia taubat sebelum mati. Kalau dia tidak taubat sebelum mati, maka dia menjadi dosa yang tidak terampuni. Adapun dosa-dosa selain syirik bisa diampuni
atau tidak sesuai kehendak Allah. Tapi dipastikan dosa syirik itu dosa yang tidak berampun. Ya. Oleh karenanya marilah kita sama-sama saling mengingatkan ya, untuk jangan sampai kita ya tergelincir kepada kesyirikan ini. Karena syirik itu lawannya daripada tauhid. Ya. Lawan daripada tauhid. Dengan senantiasa apa? Senantiasa kita mencoba untuk ya mendalami, mentadaburi Al-Quran, mempelajari Quran dengan baik, mempelajari sunnah. Ya. Karena barang siapa, kata Nabi SAW, aku tinggalkan, ya kan demikian. Dua wasiat. Ya. Kalau dia berpegang kepada kedua ini, maka dia akan selamat dan tidak akan tersesat selamanya. Apa wasiat itu? Kitabullah wa sunnah. Ya. Jadi barang siapa yang senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Dan dia tentu akan selamat dunia dan akhirat. Ya. Maka semakin jelas bagi kita bahwa tauhid itu adalah sesuatu yang vital dalam hidup kita. Sesuatu yang tidak bisa kita sepelekan. Ya. Sesuatu yang harus terus dan terus dipelajari. Ya. Kita lihat juga kisah Nabi Musa alaihissalam. Kita lihat betapa tauhid ya Nabi Musa alaihissalam ini luar biasa. Yaitu riwayat ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa sampai dekat Laut Merah. Ada di dalam surat Asy-Syu'ara, ya, surat ke-26 ayat 61-62 ya. Kelompok ya atau pengikut dari Nabi Musa ketika melihat ya Fir'aun mengejar sudah dekat itu ya. Mereka mengatakan, "Wahai Musa, ya, kita ini sudah terdesak dan kita bisa melihat dari jarak yang tidak terlalu jauh. Fir'aun itu sudah pasti akan dapat mengejar kita. Sementara di depan kita adalah Laut Merah. Ya. Kita akan lari kemana?" Gitu. Tapi bagaimana Musa menjawab para pengikutnya? Kalla, tidak. Sesungguhnya Robku bersamaku. Dan dia pasti akan memberikan petunjuk dan jalan keluar. Keyakinan, lagi-lagi keyakinan. Ini masalah tauhid. Kita yakin ya, bahwasanya Allah itu pasti akan menolong orang-orang yang tidak menyekutukannya. Allah pasti ya, akan merealisasikan janji. Innallaha la tukhliful mi'ad. Maka jangan takut dalam menghadapi hidup ini. Yang kita takuti adalah jangan sampai kita tergelincir ke dalam kesyirikan. Ya, itu yang harus kita takuti. Tapi yang jelas, kalau kita senantiasa ya, meneguhkan iman kita, ya, dengan cara apa? Dengan cara kita selalu ya menguatkan hati kita untuk berpegang kepada tauhid, kepada sunnah. Seperti yang Nabi katakan ya, memegang sunnah ini seperti memegang ya api, ya, memegang bara api, ya, panas, sakit. Tetapi itulah yang akan menyelamatkan kita. Kalau kita pegang ya tauhid, ya, sunnah itu ya, adalah sesuatu yang panas dan sakit. Tapi kalau kita lepas, maka jatuhlah kita ke dalam kesyirikan. Dan itu adalah kerugian yang besar. Oleh karenanya maka kita harus benar-benar ya, memperkuat hati kita, memperkuat keimanan kita. Dan sandarkanlah segala apapun nasib kita hanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyandarkan hidup dan kehidupannya hanya dan hanya kepada Allah, tauhid, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhan. Allah akan memudahkan segala urusannya. Maka jangan pernah ragu bahwa Allah itu adalah tempat kita
bergantung. Allahus Somad. Dan kita telah meyakini dengan ucapan-ucapan kita sebagaimana yang selalu kita baca di dalam dalam sholat kita, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah saja ya Allah aku menyembah. Ini kalimat tauhid. Dan hanya kepadamu-lah saja aku meminta pertolongan. Ini pun kalimat tauhid. Jadi inti daripada Al-Quran itu adalah tauhid. Ibadah itu intinya adalah tauhid. Manakala kita yakin Allah itu segalanya, di atas segalanya, maka yakinilah hidup kita akan merasa tenang. Kenapa? Ya kalau kita yakin, maka kita akan kerjakan apa yang Allah perintahkan, dan kita akan tinggalkan apa yang Allah larang. Karena yakin, itulah kebenaran. Dan itulah yang namanya takwa. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja. Surat At-Tolak ya, surat 65 ayat 2 ya. Ayat 3, 4, 5. Semua cerita itu bagaimana kalau kita yakin, kita akan memperoleh yang namanya takwa, dan takwa itu yang menjamin kita selamat dunia akhirat. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Kesulitan apapun jenisnya. Bahwa manusia itu diuji pasti. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Apakah kemiskinan, ya, apakah kesulitan-kesulitan hidup yang lain, sakitkah dan sebagainya itu, maka kemungkinan besar kita pasti membutuhkan jalan keluar. Dan jalan keluar terbaik pasti datang dari yang maha baik. Allah Somad, tempat kita bergantung. Maka tauhid ini, saudaraku sekalian, juga dipertunjukkan, dipertontonkan oleh bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ketika Namrud akan membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Surat At-Taubah ayat 129. Cukuplah Allah saja bagiku. Cukup Allah saja sudah. Tidak ada lain. Ya. Dalam hidup ini kita cukup Allah saja. Ya. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan benar selain Dia. Tidak ada yang perlu dicintai lebih daripada yang lainnya kecuali Dia, Allah. Hanya kepada-Nya aku bertawakal. Hanya kepada-Nya aku menyandarkan semua nasib hidup dan hidupku ini. Dan Dia adalah Rabb yang memiliki arsy yang agung. Rabbul arsyil azim. Ini tauhid, saudaraku sekalian. Bagaimana sahabat? Ya? Sahabat itu, ya, bayangkan ya, sendalnya putus aja, minta garam untuk dapurnya saja. Bukan kepada manusia, kepada Allah. Nanti Allah yang akan mengatur dari mana itu datangnya. Ya. Allah yang akan mengatur. Allah yang akan menggerakkan hati-hati manusia itu untuk memenuhi keinginannya tadi. Ya. Dia mencoba mengamalkan iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saja. Ya Allah, aku minta pertolongan. Jadi apapun, ya, apapun itu, kita minta hanya kepada Allah. Dan Allah yang akan mengatur segalanya. Itu tauhid, saudaraku sekalian. Ya. Lalu setelah Nabi Ibrahim mengatakan hasbi Allah tadi itu, ya, apa jawaban Allah? Ya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ya. Wahai api, gitu ya, jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Semua makhluk Allah, api makhluk Allah, ya, manusia makhluk Allah, tanah, udara, semuanya makhluk Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya milik Allah. Yang ada di langit, di bumi, dan di antara keduanya, semuanya milik Allah. Dan itu pasti mengikuti perintah Allah.
tunduk patuh kepada apa yang diperintahkan. Maka api diperintahkan dingin-dingin. Dan tidak cukup hanya dingin, tapi selamatkan Ibrahim. Dan diselamatkan. Dan Nabi Ibrahim keluar. Ya, api berasa sejuk-sejuk saja. Gitu ya. Apa itu? Tauhid. Kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nasib kita ini sudah ditulis Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Semuanya sudah tertera di Lauhil Mahfuz. Takdir baik-baik, takdir baik maupun takdir buruk. Oleh karenanya kita tidak perlu ya dalam hidup ini berat ini. Bertaubatlah untuk masa yang sudah kita lewati. Itu saja. Dan dekatlah dan ingatlah selalu kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Surat 13 ayat 28. Bagi orang-orang yang dekat kepada Allah, maka dia akan diberikan ketenangan. Sakinah. Dan ketenangan itu adalah persyaratan kita. Ya. Sebagaimana surat Al-Fajr ya. Di surat Al-Fajr ayat-ayat terakhir itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang dipanggil Allah itu jiwa yang tenang. Bukan jiwa yang galau, bukan jiwa yang selalu ya mempunyai kegelisahan, tidak. Jiwa yang tenang. Dipanggil Allah untuk apa? Untuk masuk ke dalam surga Allah. Dunia yang kita kejar setiap waktu. Dunia yang kita dari pagi mungkin sampai pagi lagi. Sampai kita terlupakan melalaikan ibadah. Itu hanya sekedar tipuan kata Allah. Innamal hayatad dunya illa mata'ul gurur. Innamal hayatad dunya illa laibun walahun. Surat 3 ayat 85. Yang diawali kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruh yang namanya yang bernyawa itu mati. Dan diingatkan oleh Allah di ayat itu yang terakhir, semua manusia itu akan tertipu kecuali orang yang mengingat Allah. Innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya dunia ini kata Allah yang menciptakan alam semesta ini adalah tipu daya, senda gurau, permainan yang melalaikan. Lalu kita tertipu dengan itu, dengan mengejar dunia, lalu kita lalaikan ibadah kita kepada Allah. Tauhid. Kita asakan Allah. Kita yakini bahwa Allah ahadu ahad. Satu-satunya. Yang menentukan nasib kita selamat dunia akhirat, Allah. Maka kenapa kita bergantung kepada manusia? Kenapa kita takut kepada manusia? Takut hanya kepada Allah saja. Bukankah kita hidup di antara dua sayap? Satu khauf, satu raja. Satu khauf, satu raja. Khauf itu adalah takut. Takut amal kita tidak diterima. Raja itu adalah harap. Kita berharap agar amal kita diterima. Dan motor penggerak dari keduanya itu adalah hub. Cinta. Cinta. Cinta kita kepada Allah. Itulah cinta sejati. Cinta yang didasari keimanan kepada Allah. Mencintai seseorang, membenci seseorang karena Allah. Bukan karena yang lain. Jadi, manakala kita sudah bisa ya, mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, maka itu pengejawantahan dari tauhidullah. Apa bukti kita cinta kepada Allah? Apa bukti kita tauhid kepada Allah? Surat 3 ya, ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa huwa ghafurur rahim. Jadi barang siapa ya, surat 331 itu ya. Barang siapa yang menyatakan dirinya cinta kepada Allah, buktinya adalah apa?
ikutilah Nabi, ikutilah Rasul. Ya. Fattabi'un, ikutilah aku, kata Nabi SAW. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan Allah akan mencintai kita. Dan kalau Allah sudah mencintai kita, apa? Bonus kita, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dihapus, diampuni dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Jadi tauhid ini multidimensi dan muaranya adalah surga. Bagaimana seorang Bilal bin Rabah disiksa sedemikian rupa yang saya pikir tidak ada satu manusia pun yang kuat ya mengalami siksaan yang diterima oleh Bilal bin Rabah, seorang budak. Tapi apa yang keluar dari mulutnya? Kalimat tauhid, ahadu ahad, satu, esa, esa. Keluarga Yasir, mujahidah pertama. Sumayyah, mujahidah pertama yang meninggal karena mempertahankan kalimat tauhid. Apa kata Nabi? Surga. Isbir ala Yasir. Bersabarlah, wahai keluarga Yasir. Surga untuk kalian. Surga. Mempertahankan kalimat tauhid itu surga. Yakin Allah saja dan Allah terus. Ya. Hidup di dunia sementara. 60-70 baina sittin wa sab'in, kata Nabi SAW. Lalu kita akan isi dengan apa? Apa bekal yang akan kita bawa di alam akhirat? Di alam keabadian. Yang waktu itu telah disembelih. Tidak ada lagi waktu itu. Tidak ada lagi. Tidak ada kematian. Dan hanya dua negeri di akhirat itu. Negeri surga, negeri neraka. Mana yang mau kita pilih? Tentu kita semua ingin surga. Seperti di awal tadi saya katakan. Surga ini adalah tujuan kita hidup. Bukan sekedar dunia. Maka konsekuensi seorang muslim dan mukmin itu siap diatur oleh Allah. Itu. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir tidak harus merasa diatur Allah, terserah. Karena dia memang bukan seorang muslim. Muslim itu apa sih? Tunduk patuh. Islam itu tunduk patuh artinya. Kepada siapa? Kepada penciptanya. Siapa itu? Allah. Maka tidak perlu ragu kita untuk menjalankan ya, syariat ini dengan maksimal sekemampuan kita. Maksimal kemampuan kita. Karena kita tidak akan dituntut kecuali sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi masalahnya, maksimal dan belum itu kan tergantung kepada upaya kita. Effort kita. Apakah sudah maksimal atau belum? Atau sesungguhnya kita malas-malasan. Ya, ini yang akan menjadi bagian dari muhasabah kita. Aku lu qauli hada wa astagfirullah li wa lakum. Masih ada waktu kurang lebih 12-13 menit untuk kita bersoal jawab. Silakan Pak Samsul. Baik, jazakallah khair Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan panjang lebar tentang tauhid berikut contoh-contohnya. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun demikian di sesi akhir ini ada waktu untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya seandainya ada hal-hal yang memang perlu dipahami lagi sehingga nanti Pak Ustadz Salim akan menjelaskannya baik sesuai dengan materi pada hari ini yaitu tauhid, kunci masuk surga, atau boleh juga dengan materi lainnya. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, kami kasih kesempatan untuk di-mute saja, langsung disampaikan pertanyaannya, atau boleh lewat kolom chat. Silakan. Bapak-bapak, ibu, silakan. Jangan malu-malu. Silakan Pak Amin Musa, ada yang mau ditanyakan? Sudah Baik, terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Ustadz, ini tadi dijelaskan bahwa takdir itu kan sudah ditentukan 50.000 tahun yang lalu ya, sebelum kita lahir ya. Nah, Ya, bagaimana kita memahami itu dengan benar sehingga kita itu bahwa manusia itu kan diberi pilihan-pilihan. Bahwa manusia itu diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, ini memahaminya seperti apa dengan
kaitannya dengan ketentuan yang sudah ditentukan itu, Ustadz. Sekian. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Kahfi, surat 18 yang setiap hari Jumat ya, atau malam Jumat kita baca di ayat yang ke-29 ya, saya bacakan saja ya. Ayat ke-29 di sini disebutkan tadi yang disebutkan oleh Huna Pak Musa ya, itu tentang pilihan. Allah mengatakan di sini ya, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu saja. Barang siapa yang menghendaki beriman, ya, jadi pilihan. Hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki kafir, silakan. Dia pun akan menjadi kafir. Allah, kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Itu tentang pilihan. Surat Al-Anbiya juga seperti ini. Surat ke-21 ayat 35. Itu pun pilihan. Silakan. Allah memberikan kita akal, diberikan juga nafsu, dan kita diberikan juga panduan hidup. Kita diberikan kesempatan untuk memilih. Ya. Nah kemudian kita lihat sekarang surat 57. Ya, surat tentang Al-Hadid ya, surat tentang besi ya. Itu ayatnya kita lihat sebentar. Ayatnya ayat 22 dan 23 insya Allah ya, kita bacakan saja supaya kita semakin tahu ya. Atau kita mulai dari ayat ke-20 ya, supaya kita semakin tahu bahwa hidup ini adalah cobaan. Ya, kita baca ya. Ketahuilah ya, Allah dalam surat 57 ayat 20. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Perhiasan, dan dengan itu kalian saling berbangga-bangga. Serta berlomba-lomba dalam apa? Dalam kekayaan dan keturunan. Allah menggambarkan yang demikian itu seperti hujan yang tanaman-tanamannya menjadikan para petani itu kagum. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Dan kamu lihat warnanya menguning. Kemudian hancur. Allah mengingatkan. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras. Dan juga ampunan. Ya, seimbang. Dari Allah. Serta dari keridoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Itu. Kemudian surat ke-22. Ya. Maksud saya ayat ke-22. Setiap bencana, musibah yang menimpa di bumi ini dan menimpa dirimu, semua telah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Artinya yang tadi 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah telah menetapkan takdir kita. Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah Al-Qalam, pena. Dan Allah berfirman kepada pena, Uktub, tulis. Apa yang aku tulis, kata pena kepada Allah. Tulis semua takdir makhluk. Dari mulai awal sampai kiamat nanti. Tertulis. Masalahnya kita tidak tahu tentang takdir itu. Dan Allah ya memerintahkan kita untuk apa? Ikhtiar. Dengan pilihan-pilihan tadi. Allah memberikan panduan, manual of life, yang namanya Al-Quran dan Sunnah. Nabi mengajarkan, para sahabat mencontohkan. Ya. Tinggal bagaimana kita? Maukah kita mengamalkan? Maukah kita menghayati, mentadaburi, mengamalkannya? Ya. Terutama masalah tauhid tadi yang kita bahas. Atau kita melalaikannya? Atau kita lebih cenderung kepada dunia? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan di antara kalian, berlomba-lomba kalian dengan dunia ini hanya akan melalaikan kalian. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kita masuk ke dalam kubur. Semua Allah mengingatkan kita. Bahkan nanti satu ketika kita akan membahas insyaallah ta'ala bagaimana syaitan iblis itu berkhutbah di hadapan pengikutnya. Surat Ibrahim ayat 22. Nanti kita akan bahas insyaallah. Jadi syaitan akan berkhutbah itu pun ada kisi-kisinya Allah berikan. Supaya apa? Supaya kita tidak menyesal kenapa kita mengikuti jalan-jalan iblis atau syaitan itu.
Allah mengatakan, iblis itu nanti akan berkhutbah di hadapan para pengikutnya. Kenapa kalian mengikuti aku? Yang benar itu perintah Allah. Aku ini hanya menyeru. Untuk apa? Supaya banyak teman masuk neraka. Coba. Allah sampai memberitahu kita. Maka pilihan kita kembali kepada kita. Dan kita diajarkan doa oleh Nabi SAW supaya apa? Tidak terjebak, ya, tidak mengikuti nafsu kita agar jauhlah dari syirik. Karena kita tidak pernah tahu, ya. Kadang-kadang syirik besar kita mungkin sudah tahu, tapi syirik kecil kadang-kadang kita tidak tahu. Ada doa dari Nabi SAW, kalau saya nggak keliru doanya adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku bertaubat, aku mohon ampun kepadamu atas bentuk-bentuk kesyirikan yang aku perbuat dan aku ketahui. Dan aku mohon diampuni juga atas kesyirikan dan kesyirikan yang aku tidak ketahui. Jadi dua-duanya kita minta ampun. Kenapa? Kadang kita tidak tahu. Mungkin syiriknya syirik kecil. Syirik kecil itu riya, ujub, sum'ah. Itu syirik-syirik kecil. Ingin pamer, itu syirik kecil. Berbuat bukan karena Allah, itu syirik kecil. Atau kita mencintai sesuatu lebih daripada cinta kita kepada Allah. Kita boleh lihat ya surat 9 ayat 24. Itu ada 8 kecintaan kita kepada dunia yang memungkinkan cinta kita kepada 8 ini lebih daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka apa kata Allah di dalam surat itu? Tunggu. Nah, Allah ancam. Tunggu keputusanku. Allah mengancam kita. Oleh karena kecintaan kita kepada dunia ini, jangan melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu tauhid. Jadi Pak Amin Musa, memang kita telah ditakdirkan, tapi kita tidak pernah tahu takdir kita itu seperti apa. Maka Nabi mengajarkan kita berdoa. Meskipun kita tahu bahwa umur kita telah ditakdirkan, tapi kenapa Nabi menganjurkan kita untuk berdoa minta umur panjang? Misalnya ada doa yang luar biasa. Allahumma aktir mali wa waladi wa barik li fima ataitani wa atil hayati ala ta'atik wa atin amali waghfir. Itu doa yang lengkap yang semua kita membutuhkan. Allahumma aktir mali, ya Allah, tambahkanlah kekayaanku. Siapa orang yang gak mau kaya? Semua kita ingin kaya. Wa waladi, perbanyaklah anakku. Wa barik li, ya. Berkahilah keduanya. Ya, wa barik li fima ataitani wa atil hayati, panjangkanlah umurku. Coba. Ala ta'atik, di dalam ketaatan. Wa ahsin amali, perbaikilah amalku. Waghfirli, ampunilah dosaku. Semua lengkap sudah. Kok Nabi mengajarkan itu padahal semuanya sudah ditakdirkan Allah. Artinya apa? Kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Tapi kita boleh berdoa. Ya. Dan doa itu bisa merubah takdir. Tetapi doa yang merubah takdir itu pun sudah menjadi bagian dari takdir besar yang ada di Lauhul Mahfuz. Dan Allah Maha segalanya. Ya. Jadi tugas kita apa sih? Tugas kita ibadah, lakukan saja apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang. Sudah. Dan memang di dalam surat 24 ayat 51, apabila telah datang hujjah, nas, yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, kewajiban kita apa? Sami'na wa ata'na. Surat An-Nur ayat 51. Aku dengar ya Allah, aku taat, aku amalkan itu. Itu saja. Ya. Dan dengan demikian maka insya Allah selamat dunia. Islam itu agama yang fitrah, mudah, seimbang, sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam dinan. Surat Al-Maidah ayat berapa? 3. Agama ini telah sempurna. Inna dina indallahi Islam. Tidak perlu ragu. Dan barang siapa yang mengamalkan Islam, selamat dunia akhirat. Barakallahu fiik, ya. Itu barangkali ada yang lain, masih ada 2 menit. Silakan. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Ustaz Salim yang telah menjelaskan pertanyaan dari Bapak Amin. Silakan yang ingin bertanya lagi. Langsung saja di unmute. Masih ada waktu kita untuk bertanya jawab di sesi akhir ini. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jangan malu-malu, langsung saja bertanya. Masih ada kesempatan. Masih boleh Silakan nambah, ya. Pak? Ya, Ya, boleh silakan. Pak Amin, silakan.
Waktunya bentar Iya, lagi, singkat aja Pak, iya. singkat aja. Dari penjelasan tadi, apakah takdir yang ditulis itu adalah pilihan kita, Ustaz? Ya, jadi takdir itu seperti tadi Pak Amin ya, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz dan kita tidak pernah tahu. Dan kita diberikan pilihan oleh Allah. Kita diberikan alat bantu oleh Allah untuk memilih. Dan sudah ada rujukan yang harus kita pilih itu, ada yang namanya Quran dan Sunnah. Maka tentu kalau kita ya memilih dan salah dalam memilih, itu adalah konsekuensi dari sebuah pilihan. Ya, bukankah risiko itu merupakan bagian daripada ketidakpastian yang kita pilih. Ya, jadi ya konsekuensi dari pilihan itu ya tadi. Ada orang yang kafir, dia tahu Pak. Bahkan Yahudi itu tahu bahwa akan lahir Nabi yang namanya Muhammad dengan segala ciri-cirinya, bahkan disebutkan dia akan lebih mengenal lebih daripada anaknya sendiri. Tapi pilihan dia adalah tidak mengakui Nabi. Kenapa? Karena lahir bukan dari Bani Israel. Dia tahu bahwa itu kebenaran ada di dalam kitab Tauratnya gitu. Dan pilihan dia adalah tidak mengakui Muhammad SAW. Ada pilihan. Nah, dan pilihan itu punya konsekuensi. Demikian Pak Amin. Ya, terima kasih Ustaz. Sangat jelas sekali. Saya tadinya agak bingung ya memahami itu ya, antara ketentuan yang sudah ditulis dengan pilihan kita gitu. Terima kasih Ustaz Baik. ya. Iya, Kang Amin sehat ya, Kang Amin ya. Lama tak jumpa kita. Alhamdulillah ya. Masih di Pemalang kah? Biasa di kampung Ustaz. Ya, iya. Alhamdulillah sudah mengikuti kajian kita ya, Barakallahu Fik. Ya cukup Amin. mungkin Pak Samsul, sudah pukul 5 ya. Baik Pak Ustadz Salim, silakan di closing statementnya untuk kajian sore hari ini. Baik, Alhamdulillah ya kita bersyukur kepada Allah dan tiada henti-hentinya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, karena kalau kita hitung nikmat Allah itu tidak akan pernah dapat kita menghitung. Ya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. La tuhsuha. Tidak bisa kita menghitungnya. Maka kalau sampai kita tidak bersyukur, keterlaluan kita ini ya. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa tersenyum, diberi kesempatan untuk bisa ya menghirup oksigen dengan gratis, masih bisa berjalan dengan normal. Ini semua rezeki yang Allah berikan. Jangan sampai kita menyempitkan rezeki hanya dengan uang dan uang. Rezeki itu sangat luas. Kesehatan, ketenangan hati, Allahu Akbar. Punya suami, punya istri, punya anak-anak, punya kehidupan yang tenang. Rezeki yang luar biasa. Ya, jangan disempitkan. Maka kita Ikut kajian juga rezeki Ustaz. kajian juga insya Allah rezeki untuk mencerahkan ya. Karena Iya. kewajiban kita itu tawasobil hak, tawasobil sober. Saling mengingatkan ya dengan apa? Kebenaran. Kebenaran itu adalah yang majelis ilmu ini. Dan dengan kesabaran. Karena untuk merubah mindset dan itu perlu kesabaran. Ya. Dan itulah kita mencoba setiap pekan. Semoga tidak bosan ya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kesempatan kita. Dan kita berdoa semoga menjadikan majelis ilmu ini majelis yang diberkahi, dan ilmu yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Terutama bagi diri saya pribadi dan juga bagi sahabat-sahabat kalian ya. Saya mohon ampun kepada Allah bila ada hal-hal yang salah dan keliru. Ini datangnya semata-mata karena keterbatasan ilmu. Kalau benar itu pasti datangnya dari Allah dan Rasulnya. Ya. Untuk itu mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik, insya Allah kita jumpa lagi pekan depannya. Semoga dalam keadaan Amin, sehat. amin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Izin wabarakatuh. lab Pak Salim. Iya, Pamit ya. sama-sama ya. Izin lift juga ya. Assalamualaikum. Amin, amin. Amin, amin, amin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang Bumbun. Ya, Ustaz, sehat-sehat. Amin. Amin. Antum juga ya, dan keluarga semoga Dang. sakinah. Dadang. Amin. Yuk. Terima kasih Ustadz Salim.